warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bulan. Hari ini kita akan membahas tentang materi baru di semester 2. Saya ucapkan selamat datang di semester baru. Semoga bulan ini atau semester ini menjadi lebih baik. Kemudian dalam pembelajaran juga makin oke dan makin bersemangat ya anak-anak sekalian. Kemudian di semester ini kita akan mulai dengan materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang akan kita bahas yaitu 2 poin. Jadi keberagaman dan juga dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, keberagaman tuh kita Indonesia banyak macam ya. Oke. Kemudian sebelum kita mulai, coba perhatikan dulu ada gambar di sebelah saya. Ini tentang Bhinneka Tunggal Ika. Akan saya beri waktu beberapa saat pahami gambar tersebut. Ya, apa yang kalian dapat ambil informasi dari gambar tersebut ya? Silakan tuliskan di komen bawah apa manfaat dari gambar atau informasi apa yang kalian dapat dari gambar yang ada di sebelah kanan saya ya. Berupa apa? Silakan tambahkan komennya di bawah apakah tentang apa. Oke, kemudian setelah itu informasi tersebut apakah terjadi di dalam kehidupan kalian masing-masing ya? Apakah kalian pernah mengalaminya atau mungkin bahkan ada tetangga mungkin atau kalian alami sendiri seperti itu ya. Kemudian kalau keberagaman yang segitu banyak akan bisa bersatu dengan satu cara ya, adanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau beragam, namanya beragam, ciri-ciri beragam itu pasti lebih dari satu. Namanya keberagaman. Keberagaman dia tidak akan jadi beragam jika tidak lebih dari satu. Jadi harus lebih dari satu. Supaya untuk merekatkan keberagaman yang ada, keberagaman itu harus direkatkan ya dengan cara Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuannya. Oke, jadi persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu tentu saja harus lebih dari satu jenis ya, lebih dari satu jenis. Itu memang sudah mengakar dari Indonesia zaman dahulu. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari banyak sekali budaya yang memang terbentuk dari sekian lama. Ya, sekian lama orang Indonesia hidup, kita udah berbagai macam jenis, beda dengan orang luar negeri yang memang satu jenis saja. Apa itu persatuan dan kesatuan? Silakan tuliskan di buku tulis kalian. Apa itu persatuan dan kesatuan? Ya. Persatuan dan kesatuan. Kemudian apa itu Bhinneka Tunggal Ika menurut kalian ya? Bhinneka persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika menurut kalian. Mungkin ada yang menyatakan bahwa persatuan dan kesatuan itu kan sama, Bu. Jika kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, kita akan terbayang dengan beberapa suku di Indonesia, suku dan kebudayaan di Indonesia. Tentu saja budaya di Indonesia itu tidak hanya satu, kita mempunyai lebih dari 1000 lebih suku di Indonesia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami bagaimana suku-suku itu di Indonesia. Setiap suku mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus paham dan menghormati suku-suku yang ada di Indonesia dengan perbedaannya. Ya, mungkin perbedaan itu bisa dilihat dari cara berbicara, cara bertingkah laku, atau cara menyikapi sesuatu ya. Ada suku dengan bicaranya, nada bicaranya keras yang nampak seperti orang berkelahi, atau ada bicaranya terlalu pelan, lembut ya. Jadi anak-anak sekalian harus paham itu, jangan sampai terjadi mungkin saja yang keras dengan yang lembut ketemu. Di situ bisa terjadi crash. Takutnya saling tidak paham. Oh, ternyata suku ini begini, suku ini begini.
ya. Itu yang harus dipahami dan harus saling menghargai. Jadi kalau adanya perbedaan itu silakan untuk dihargai. Itu wajib hukumnya. Karena kita terdiri dari 1000 lebih suku. Oke. Kemudian, tapi ada beberapa hal yang memang harus dijaga. Jangan sampai menjadikan nama suku sebagai bahan olokan. Untuk anak-anak sekalian, apapun suku kalian, jangan dijadikan bahan olokan, jangan disebut-sebut. Ya, misalnya suku A itu si begini-begini, rambutnya begini, kulitnya begini. No. Itu bukan contoh yang baik ya. Ya, apapun jenis sukunya, apapun jenis warna kulitnya. Karena apa? Kita lahir tidak pernah bisa memilih. Kita tidak pernah bisa memilih kita mau lahir di suku apa. Ya, jadi itu adalah hal yang tidak patut untuk dijadikan bahan olokan. Oke, pesan saya berikutnya yaitu di sini kalian karena sudah kelas 9 tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi seperti ini. Kalian saya harap tetap berpacu dengan jalannya internet, kemudian adanya informasi yang mengalir deras melalui internet. Karena setiap saat ada perubahan yang mungkin saja terjadi di sekitar kalian. Ya, fokuskan pada pengembangan ilmu dan pengembangan diri anak-anak sekalian ya. Hari ini yang akan kita pelajari tentu saja bermanfaat untuk di kehidupan masing-masing. Karena apa? Ini bisa dipraktekkan langsung. Jadi saya harap anak-anak sekalian setelah belajar ini kalian bisa lebih menghargai, lebih menghormati suku lain dari berbagai negara, ya, tidak hanya berbagai Indonesia, yang tentu saja punya karakter yang berbeda, keunikan yang berbeda, kelebihan yang berbeda, ya. Dia berbeda bukan berarti dia lebih buruk dari kita. Dia berbeda bukan berarti dia lebih baik dari kita, karena kita mempunyai nilai masing-masing. Oke, anak-anak sekalian, untuk tugas hari ini sangatlah mudah, ya, sangat mudah. Karena ini berhubungan dengan kalian sendiri, ya. Kalian evaluasi diri kalian sendiri tentang keberagaman di Indonesia. Ya, saya mau kalian evaluasi tentang keberagaman diri kalian di sekitar kalian mengenai tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, saya minta kalian melakukan evaluasi diri, hal-hal apa yang pernah kalian lakukan untuk membangun persatuan dan kesatuan tentang Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ya. Di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, ya. Tiga hal yang pernah kalian lakukan. Jadi apa hal-hal yang pernah kalian lakukan? 3 hal, ya, mengenai pembinaan. Jadi apa yang pernah kalian perbuat? Apa yang pernah kalian perbuat tentang mempersatukan atau melakukan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, bangsa dan negara. Yang kedua, hal-hal apa yang belum pernah dilakukan, yang mungkin kalian sudah pernah melakukan sebagian hal dan yang lain juga saya belum pernah melakukan, ya. Maksimal 3, ya, maksimal 3. Jadi 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, ya. Jadi evaluasi diri sendiri, ini kembali kepada diri sendiri. Kita mengevaluasi tentang diri kita. Tujuan akhirnya kenapa saya minta seperti ini, kita mengevaluasi apakah kita itu termasuk golongan orang yang mencintai atau menghargai Bhinneka Tunggal Ika yang ada. Kalau iya, apa yang pernah kalian lakukan, ya? Tapi mungkin saja ada bagian-bagian yang tidak pernah kalian lakukan, ya. Ya, itu yang ditulis. Saya minta maksimal 3, semuanya maksimal 3. Jadi 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Seperti itu, ditulis di sebuah kertas, kemudian kalian foto, masukkan ke Google Classroom yang ada. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa layangkan di kolom komentar atau di GCR kalian, ya. Kemudian untuk pekan depan kita akan belajar tentang bagaimana prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip hidup
kita supaya kita tetap bersatu, lengket kayak nasi ketan ya. Jadi gimana caranya kita bisa bersatu di dalam kebinekaan tunggal ika, persatuan dan kesatuan ya. Di prinsip boleh dibaca, kalau di buku cetak ada di halaman 99 ya. Yang belum dapat buku cetak bisa download di Play Store ya. Barangkali ingin belajar lebih dahulu itu lebih bagus ya, jadi bisa lebih cepat mempersiapkan diri. Mari kita buat kesepakatan selama pelajaran kita fokus ke Google Classroom agar fokusnya di satu titik, jadi kita tidak terpecah-pecah. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat belajar, tetap semangat berkarya, menggali ilmu di mana saja dan kapan saja, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.